Perkenalkan dulu, nama saya Hairi Hibatul Ridho, dengan NIM 110 322 8240. Di sini saya tuh ingin menjelaskan gitu tentang machine learning, terus klasifikasi untuk dataset dari voice gender recognition. Nah, untuk modelnya sendiri tuh saya makainya support vector machine. Nah, untuk datasetnya nih bisa diklik di sini. Ada nih link Kaggle-nya. Saya dapat dataset juga dari Kaggle. Terus di sini bisa dilihat nih ada dataset. Datasetnya tinggal di-download, terus nanti bisa dimasukin ke Google Drive. Kalau saya biasanya gitu, saya langsung masukin ke Google Drive. Nah, terus pertama-tama saya mau ngejelasin dulu nih. Ini codingannya juga make prompt buat ChatGPT juga. Dari ChatGPT juga ini. Saya nulis prompt juga buat ChatGPT. Terus nanti ini ada beberapa penjelasan-penjelasan juga. Nah, untuk yang pertama sendiri tuh ada tentang ngeload dataset si voice gender recognition-nya nih dari Google Drive. Kan tadi saya bilang saya masukin ke Google Drive kan si datasetnya. Nah, buat cara ngeloadnya sendiri tuh kayak gini. Make library ini from Google Colab import drive. Terus jangan lupa juga ini import pandas SPD. Nah, si pandas SPD ini sebagai apa? Si pandas SPD ini buat ngebaca data yang ada di file ini nih, file voice.csv. File voice.csv ini adalah tadi dataset dari apa? Suara itu, voice gender recognition itu. Terus nih, di sini ada caranya juga. Pertama kita import library-nya dulu. Import library dari Google Colab. Terus mount si Google Drive-nya tuh yang ini, drive.mount. Terus di sini, oh ini ada nih, drive.mount content Google G Drive. Nah, terus path file ke CSV di Google Drive. Nah, ini nih path-nya untuk di CSV-nya gitu ke Google Drive-nya di datasetnya. Terus mungkin langsung kita praktekin aja ya. Di sini saya running dulu buat library-nya. Library-nya saya running semua. Ada matplotlib juga. Ini matplotlib tuh untuk ngebaca chart ya. Buat bikin chart juga. Ini seaborn juga. Terus pokoknya ini buat plot-plot gitu. Dan ini buat bikin heat map semacamnya. Terus kita langsung mount aja nih si drive-nya. Kita konekkan dulu ke apa namanya, akun yang sudah dimasukkan ke drive-nya, di mount. Nah, di sini buat ngebacanya pakai ini nih. PDF sama dengan PD read CSV ini udah mounted. Nah, ini kenapa bisa muncul kayak gini? Ini tuh make ini df.head 5. Kenapa saya pakai 5? Jadi yang dimunculin nanti cuma 5 teratasnya aja nih. Karena di komputer itu mulai dari 0. Jadi 0 sampai 4 aja. Tapi ininya 5 nih kan jadi 1 2 3 4 5. Nah, di sini kelihatan nih semuanya. Kolom-kolomnya apa nih ada SD, median, Q25, Q7, IQR dan lain-lain dan lain-lain. Nah, terus kita lanjut ke EDA-nya. Oh, kalau EDA itu apa sih? Nah, kalau EDA itu untuk memahami karakteristik utama dari datasetnya sebelum kita membuat modelnya. Jadi kita harus ngelakuin exploratory data analysis dulu. Nah, untuk kodenya sendiri ini bisa dari ini nih, mulai dari devinfo. Nah, untuk devinfo sendiri ini, data frame tadi yang ini, kita tampilin nih informasi-informasinya apa aja sih di dalam data frame ini isinya. Nah, di sini nih kelihatan nih, dari kolom-kolom ini kelihatan nih ada min frag, SD. Nah, ini nih tipenya apa nih? Tipenya float, float, float. Nah, terus ini label tipenya objek. Ada yang beda gitu kan. Jadi bisa kelihatan di sini perbedaan dari tipe datanya. Di sini kita bisa juga menampilkan jumlah sampel untuk setiap kelasnya. Nah, ini sampel setiap kelasnya itu untuk jenis kelamin. Jenis kelamin ada di label. Nah, karena di sini adalah male female male female untuk ininya. Oh, di sini cuma male-male-nya doang yang di atas 5 teratas. Nanti sebenarnya di sini ada female juga.
Terus kita coba running aja yang label, menampilkan label. Nah, kan kelihatan nih. Tuh, male ada berapa, female ada berapa. Ini ada ini ya, sama semua ya, ada 1584 dua-duanya. Terus di sini saya tuh pengen ngubah si male sama female-nya tuh jadi 0 sama 1 gitu. Kenapa sih harus diubah jadi 0 sama 1 nih? Nah, di sini kelihatan nih dalam beberapa kasus model pembelajaran mesin atau machine learning dalam tugas klasifikasi biner lebih mudah tuh makainya 0 sama 1 untuk representasi kelasnya. Nanti modelnya nih inilah tidak terpengaruh oleh urutan nilai label yang tidak beraturan gitu. Jadi ini saya langsung ubah aja male sama female-nya jadi 1 sama 0 in place. Yang ini male-nya jadi 1, female jadi 0. Nah, di sini langsung berubah nih, lihat labelnya jadi 1111 nih untuk 5 data teratasnya. Kan tadi 5 data teratasnya male semua. Terus dilihat sekarang bagian labelnya nih, karena sudah diubah ya. Tadi sudah bukan objek lagi, sekarang dia berubah jadi integer. Karena sudah pakainya 1 sama 0. Terus langsung saya nyari ini, ada missing value nggak nih di dataset ini? Kan ini datanya ada banyak ya, tadi ada berapa data nih? Ada 3168 data. Ada nggak sih missing value-nya gitu? Kayak ternyata kosong nih, aman, nggak ada yang missingnya, nggak ada yang enak-enak. Terus lanjut nge-describe nih, menampilkan statistik deskriptif untuk setiap kolom numerik, min, median, dan yang lainnya. Tuh, ini jadi nge-describe semuanya, statistiknya. Terus di sini juga masih di EDA, kita bisa ngeliat juga untuk histogramnya nih, histogram dari fiturnya. Running dulu buat nampilin histogramnya. Jadi nanti tuh di IDE ini kita bisa ngelihat pola-pola datanya gitu loh. Ini tuh datanya kayak gimana sih, itu kayak gimana sih. Nah, di sini ada nih muncul si minfrag nih gedenya di 0,2 iya di 0,2 di 800, terus ini SD-nya di segini yang paling banyaknya, terus mediannya yang paling banyaknya di 0,2, ada 1000 dan seterusnya nih. Untuk labelnya sendiri kan tadi 0 sama 1 nih. Nah, tadi ada 1500 berapa? 1584. Nah, ini kan ada di 1500 nih. 1500 ya ini 84 lah mungkin sedikit sedikit lagi. Terus ini pokoknya ya untuk ngelihat datanya ada banyaknya di mana sih. Kemudian lanjut kita juga bisa plot nih, box plot untuk setiap fiturnya. Ini juga bagian dari EDE, bisa juga untuk menampilkan box plot untuk mendeteksi pecilan nih, pecilan. Oh, pecilan yang kayak gini nih, yang di luar-luar yang jauh banget ini atau yang di sebelah kiri-kiri gitu. Kalau ini kan mungkin pecilannya banyaknya yang outer extreme gini ya, outer extreme layer. Oh iya, tadi pengen ngejelasin dulu untuk ininya nih, masing-masing ininya ada penjelasannya di sini nih. Kalau indeks itu untuk identifikasi unik setiap sampel dalam dataset ini. Terus minfrag itu rata-rata frekuensi dari sinyal suara. Terus SD-nya tuh standar deviasi dari frekuensi suara. Sejauh mana terbesar dari rata-rata. Mediannya tuh nilai tengah dari frekuensi suara. Q25-nya distribusi frekuensi suara di 25% data terendah. Yang ininya 75% data terendah untuk Q75. Dan IQR ini tuh ukuran variabilitas antara data di Q75 sama Q25 atau rentang interkuartil. Skew atau skewness dari distribusi frekuensi suara ini mengukur mana distribusi menyimpang dari simetri. Terus untuk atau kurtosis dari distribusi frekuensi suara ini mengukur sejauh mana distribusi lebih atau kurang tajam dibandingkan dengan distribusi normal. Terus ada SPN adalah entropi spektral dari sinyal suara. Ini untuk mengukur kompleksitas dan mengukur seberapa banyak energi frekuensi terkonsentrasi dalam sinyal suara. Kemudian di sini juga ada mode dari distribusi. Mode tuh mode distribusi frekuensi suara. Nah, terus ada centroid, frekuensi pusat massa dari distribusi frekuensi suara, ada minfan, rata-rata frekuensi dasar suara atau tinggi rendahnya suara, terus ada ini ya minfan, ini mean, ini min
Untuk min itu minimum antara dua frekuensi dasar, terus max fun-nya maksimum antara dua frekuensi dasar. Min dom adalah durasi rata-rata nol frekuensi dasar. Ini main, ini min tuh waktu minimum antara dua frekuensi suara, maxnya yang waktu maksimal, di F range-nya, rentang durasi dari frekuensi suara, terus mode index tuh indeks modulasi untuk mengukur seberapa banyak frekuensi suara saat berfluktuasi sepanjang waktu, dan label tuh jenis kelaminnya. Oke, dilanjut. Tadi udah nyampe di sini. Nah, ini heat mapnya udah kelihatan nih. Untuk baca heat mapnya sendiri ini mungkin kudu diperbesar lagi sih ininya supaya kelihatan angka-angkanya. Terus ini ada scatter plot. Ini hue label kayaknya bakal agak lama sih buat nampilin si scatter plotnya karena ada 21 kolom. 22 kolom. Jadi sepertinya akan cukup lama untuk nampilinnya. Oke, kita tunggu saja. Oke, di sini tadi execute-nya 5 menit 6 menitan udah dapet nih semuanya. Untuk pair plotnya, buat sketcher plotnya ini bisa dilihat ada banyak banget, ada 21, 22 mungkin. Bisa kelihatan nih, tapi ya emang kecil-kecil sih, harus dibikin ini kayak plot interaktif. Cuman bakal lebih lama lagi nanti execute-nya. Oke, di sini langsung aja nih running buat diagram batang distribusi labelnya. Untuk distribusi label sendiri kayak gini, 0 ada berapa, 1 ada berapa. Ini menampilkan diagram batang untuk menunjukkan seimbang atau tidaknya kelas nol variable target label. Terus di sini selain EDA, kita juga harus ngelakuin data visualization. Sebenarnya ini udah termasuk data visualization sih yang ini. Cuman ya bisa lagi yang lain. Ini tuh untuk representasi grafis dari informasi dan data. Ini melibatkan penggunaan elemen visual seperti grafik peta untuk mempermudah pemahaman pola, tren, dan relasi di dalam data nih. Yang kayak gininya nih buat lihat si kuning nih banyaknya di mana sih? Ini yang biru tuh banyaknya di mana sih? Kayak gitu-gitu. Jadi ya mungkin ini yang kuning kalau dilihat dari ini ya, kalau dilihat dari yang ini untuk dari hue-nya yang label juga. Kalau dilihat dari ini yang kuning itu yang cowok, yang biru itu yang cewek, yang female, yang biru yang male-nya warna kuning kalau dilihat dari ininya. Ini nih pokoknya nanti bisa buat mahamin karakteristik sama bedain jenis kelaminnya. Nah, kita coba langsung run aja di sini untuk minfrag, untuk histogram distribusi minfrag nih. Nah, untuk minfrag paling gedenya ada di 400, di 0,20 sebanyak 400. Ini ada sekian-sekian menggambarkan distribusi frekuensi di kolom minfrag. Nah, kalau yang ini tuh untuk box plotnya. Ini box plot minfrag berdasarkan jenis kelamin. Kalau yang satu tadi laki-laki itu berarti banyak nih buat pecilan yang lebih rendahnya di 0,05. Kalau yang wanita tuh rata-rata di sini untuk yang lebih rendahnya, dan mereka lebih tinggi nih di 0,20-an. Rata-rata di sini sih 0,18-an mungkin. Ya gitu. Terus di sini lanjut ada violin plot untuk distribusi minfan berdasarkan jenis kelamin. Ini mungkin ya ini kurang lebih sama sih. Ini minfan ya, tapi kurang lebih sama kayak yang ini. Cuma ini bedanya minfan dan ini yang wanita, ini yang pria. Terus di sini ada pair grid, distribusi variabel berdasarkan jenis kelamin. Ini juga agak lama sih, jadi mungkin ditunggu sebentar dulu. Oke, oh ternyata nggak selama yang tadi. Ini kelihatan nih, yang jenis kelamin. Tadi yang biru berarti wanita nih, yang biru wanita, yang ini pria nih, kelihatan kan nih ngumpulnya di mana nih, banyaknya di mana kan kelihatan nih. Untuk membandingkan distribusi beberapa variabel berdasarkan jenis kelamin. Terus di sini ada training support vector model. Untuk melatih SVM-nya sendiri, kita ngelasifikasiin jenis kelamin berdasarkan fitur-fitur suaranya. Ya ini kayak macam minfrag, gini lah. Yang tadi yang di kolom itu, kita tuh dipisahkan nih datanya dari fitur sama target. Ini mereka nih fitur, targetnya tuh label. Jadi kan kita buat buat nentuin ini cowok apa cewek sih si suara, nanti data suara baru yang dimasukinnya itu. Kita langsung running aja. Ini buat misahin datasetnya. Ini targetnya, ini fiturnya. Kita pakai train test split dari Scalar model selection. Di sini kelihatan nih kita pakai random size-nya 42, random state-nya 42 dan test size-nya 0,7. Terus di sini kelihatan X-train-nya nih. Untuk X-train-nya kelihatan ada 950 baris dan 20 kolom.
dari min frag sampai mode index. Nih, untuk X sendiri data frame yang berisi fitur-fitur yang digunakan untuk melatih model, dan Y itu seri yang berisi target atau label yang ingin diprediksi atau diklasifikasikan. Terus di sini ada training dataset voice-nya nih. Untuk training dataset voice-nya sendiri di sini pakai SVM. Tadi sesuai yang saya sebutkan di atas, pakai support vector machine, pakai SVM nih. From sklearn SVM, import SVC, from sklearn matrix, import accuracy score. Nah, ini accuracy score classification report nih buat nampilin ini classification report. Ini dalam persennya ya. Ini dalam desimalnya. Kalau dalam persennya berarti ini 89 persenan untuk akurasi modelnya. Si modelnya tuh PD di 89%, dia tuh bakal bener gitu kalau ini nih cewek atau cowok gitu. Terus ini kayak gini, pakai SVM model ngefit si train Y sama X. Terus di sini buat prediksi si Y-nya pakai si X test. Terus buat nampilin akurasinya tuh dari Y test sama Y pred. Nih, tadi operasinya, terus di sini. Nih, untuk masing-masingnya nih. SVM model SVM tuh diinisialisasinya dengan kernel linear. Untuk model.fit, ini untuk pelatihan model SVM-nya. Terus untuk YPRED-nya hasil prediksi data testingnya, untuk akurasi model, seperti yang tadi saya sebutkan, dan reportnya ini untuk laporan klasifikasi yang cukup presisi, yang mencakup presisi, recall, dan F1 score untuk setiap kelas nih, yang ininya nih precision recall. Oke, nah di sini nih ada evaluasi model dan datasetnya nih. Untuk akurasinya sendiri sudah mencapai akurasi sebesar 89%, menunjukkan seberapa baik model dapat memprediksi kelas secara keseluruhan. Terus untuk precisionnya tuh untuk label 0 atau female di 97%. Si modelnya nih pede bisa ngeprediksi yang wanita tuh di 97% dan untuk di male-nya 84%. Sebenarnya ya ini kalau dilihat sejauh ini sih agak kurang bagus, tapi ya untuk keseluruhannya 89% jadi udah cukup sih sebenarnya. Dan ini udah di atas 80% juga, kalau menurut saya udah cukup bagus. Terus precisionnya mengukur seberapa banyak prediksi positif yang benar dari total prediksi positif. Terus untuk recall atau sensitivitas tuh dari label 0-nya 81 atau female, dan label satunya atau male-nya tuh 97%. Ini menghitung seberapa banyak dari total kelas yang benar telah diprediksi dengan benar oleh model. Terus F1 score, rata-rata harmonic precision recall. Ini untuk untuk yang female 88 dan untuk yang male 90. Terus untuk support nih sampel yang termasuk dalam setiap kelas. Untuk label 1 di 1107 dan untuk label 0-nya di 1111. Jadi untuk kesimpulan modelnya sendiri memberikan hasil evaluasi yang baik dengan akurasi yang tinggi, meskipun terdapat perbedaan dalam precision dan recall nih. Recall sama precisionnya agak ada perbedaan. Nilai F1 score yang tinggi menunjukkan keseimbangan antara precision dan recall. Nah, tadi walaupun ada perbedaan nih, kayak di sini sama di sininya, tapi dari F1 score sendiri tuh jadi ada keseimbangan gitu di precision sama recall. Evaluasi ini memberikan gambaran yang bagus tentang kemampuan model untuk mengklasifikasikan jenis kelamin berdasarkan fitur suara yang diberikan. Nah, terakhir nih, kan buat ngetesnya sendiri ini model udah bener bisa prediksi atau belum, harus masukin data baru dong. Nah, untuk data barunya sendiri itu saya pakai ini, masukin data ya, ini angka random aja sih 0,1 0,2 gitu-gitu, tapi ya sesuai dengan kolom yang adanya. Terus di sini pakai predicted label SVM model predict, pakai data baru nih yang ini, data baru PD data frame yang tadi. Terus di sini buat nampilin hasil prediksinya, prediction table, mengambil nilai keputusannya, ini decision value SVM decision function dari data baru. Terus ini untuk ngitung probabilitas prediksinya. Nah, ini kenapa ada angka ini penjelasannya ada di bawah, tapi kita coba run dulu aja. Oke nih, ini hasil runningnya. Predicted labelnya untuk angka-angka yang saya masukin ini tuh ternyata female. Nah, dia tuh seberapa pede, si modelnya tuh seberapa pede sih ini female gitu. Ternyata si modelnya tuh 64% pede kalau ini nih female, dan 35% pede kalau ini laki-laki. Kenapa kayak gitu? Nah, di sini nih ada rumusnya nih. Nah, jadi si rumus probabilitasnya sendiri itu yang ini, kenapa ada muncul angka kayak gini 2,7 bla 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 bla. Itu tuh dari ini.
bilangan Euler. Jadi rumusnya tuh make rumus fungsi sigmoid. Ini saya juga nanya ke ChatGPT, kenapa angkanya bisa kayak gini gitu keluarnya. Ya pokoknya gitu. Jadi jika Z positif besar, bla 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 bla. Nah, terus jadi decision value-nya tuh kalau di konteks yang kode ini, decision value-nya tuh hasil dari fungsi decision function yang merupakan nilai linear dari model sebelumnya. Terus untuk probmel yang ini, wait, yang ini probmel, probabilitas prediksi menjadi laki-laki dihitung dengan rumus sigmoid. Nah, yang ini makanya rumus sigmoid yang ini nih. Ini yang P Y sama dengan satu per satu plus pangkat min Z. Emang ribet sih. Ini Z-nya sendiri tuh nilai keputusan atau decision value dari model. Lanjut. Nah, kalau yang buat probabilitas female sendiri tuh ngitungnya gampang nih, tinggal satu dikurangin probabilitas yang male. Hasil dari ini dimasukin ke sini gitu. Terus rumusnya nih mengkonversi nilai keputusan yang bersifat kontinu menjadi probabilitas diskrit dalam rentang 0 sampai 1. 0, 1. Membuatnya lebih mudah untuk diinterpretasikan sebagai probabilitas kelas. Nah, ini untuk outputnya sendiri nih. Label yang diprediksi, hasil prediksi label data baru, satu untuk laki-laki, 0 untuk perempuan. Nah, ini 0 nih, berarti untuk perempuan. Terus probabilitas menjadi perempuannya sendiri tuh, ini presentasi probabilitas seperti yang tadi saya sudah jelaskan, dan yang menjadi laki-lakinya juga sudah saya jelaskan tadi. Yang ini seberapa pede si modelnya, nentuin ini cewek apa cowok gitu. Oke, mungkin segitu aja. Berarti di sini nih kita udah ngelakuin nih untuk memuat dataset, EDA atau exploratory data analysis, terus sudah ngelakuin visualisasi data, terus di sini ada pelatihan modelnya juga. Terus habis itu terakhir kita nguji pakai data baru untuk modelnya ngeprediksi data. Nah, di sini semoga materinya tentang support vector machine ini bisa dimengerti, untuk menjelaskan si jenis kelamin berdasarkan suaranya, untuk ya merecognize jenis kelamin berdasarkan suaranya. Terima kasih.